Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati jemaah subuh Masjid Ainul Rahimin yang dimuliakan Allah. Biar bagaimanapun di dalam kondisi apapun kita tetap selalu bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran takwa ini sudah digambarkan oleh Rasulullah, digambarkan oleh Allah. Allah tidak memandang orang itu belagak, besar tinggi, kayo rayo, pendek tinggi dan lain-lain. Yang dipandang Allah itu adalah ketakwaannya. Sampai-sampai kalau nak mandang ketakwaan itu, Bilal bin Rabah itu sahabat Rasul yang seling azan ya. Disuruh Rasulullah azan terus, itu wongnya hitam, kelamnya. Sedangkan ukuran Rasulullah ini, wong yang ada di dunia ini tidak sebanding kegantengannya, itu maksudnya itu. Yang ini tadi lain jauhnya, cak bumi dan langit. Tapi ngapa bisa dekat dengan Rasulullah? Nah inilah ukuran ketakwaan, inilah yang diukur oleh Allah. Yang lainnya dah kata ukuran. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke takwaan tadi. Kalau manusia inilah sudah ngukur dari urusan dunianya, nah maka akhiratnya pasti tinggal, tak akan dapat. Karena dunia ini semakin dia kejar semakin jauh Pak. Berlarilah kita sekencang-kencang ngejar dunia ini, semakin tak bertemu. Contoh kecil baik umpama kan. Ada tetangga kita, umpama kita ni berdagang di pasar umpama kan. Mentang-mentang dia jual es lancar, kita tadi jual cabai, nak jual es pula. Jual es pula. Ternyata macet dengan kita. Sudah lupa lagi. Boleh-boleh baik, itu namanya merubah. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah bahwa ya Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu merubah nasibmu atau dirimu sendiri. Nah itu, ya benar juga. Cuman jangan ada semacam hati ini nah maksudnya tuh kan. Cuman orang tu baca, pokoknya aku harus. Mana caranya aku sudah dapat. Nah, tak nyampai gitu yang cak itu. Maka kita ketika melihat kelebihan orang lain, tak sederhana baik ucapkan baik, Rabbi auzi'ni an azkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana mala solihan tardohu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Nah, macam itu kan. Ibarat kalau orang punya itu, akulah sudah punya ini. Tapi walaupun tidak sehebat yang orang yang punya.
Nah, rasa syukur itu baik, itu. Itu. Jadi ukuran ketakwaannya. Nah, kalau oranglah memandang seseorang itu atau nak mencari sahabat itu dengan ukuran ketakwaan kehebatannya, nah habis juga persahabatan itu. Habis juga urusan dunia itu, karena oranglah menilai urusan dunianya, tidak mengurus kepada ketakwaannya. Maka Rasulullah ngomong, Allah tidak memandang orang itu ganteng, orang itu belaga, orang itu yang lain-lain, kaya dan miskin dan sebagainya, tetapi Allah yang pandang itu ketakwaannya. Kenapalah di musim haji itu selalu pemateri mengatakan bahawa yang nak dibawa ke tanah suci itu adalah ketakwaannya. Sampai di dalam Quran juga menjelaskan. Apalah sudah di sana, sama putih, pakaian sama, tapi kalau baik harganya agak nilai-nilainya beda-beda kan. Harga pakaian putihnya tu. Tapi rata putih kan lo, tak boleh. Pokoknya aku harus pakai baju hitam. Ajulah kau dewean. Iya, tak boleh putih kan lo. Kadang-kadang tu kalau lagi melo dari orang banyak, nah luar biasa kadang-kadang. Tahun 2019, 2018, 2018 seluruh jemaah haji diperintahkan dari mulai asrama haji sudah berganti pakaian ihram. Pakai ihram. Ada yang bantah. Dari dulu tak pernah seperti ini. Kena di pesawat kaki nukarnya. Ada di pucuknya, di penerbangan itu ada nama lam-lam itu. Di situ baru mulai nak gantinya. Uji yang ngatur, kalau lah di pesawat repot. Nak makai itu nak repot. Gede kemana pesawat? Di sinilah mulai kita ngatur. Pakailah dulu. Macam mana pakai celana dalam? Pakailah dulu, kaki mudah melepasnya. Begitu perintah, mudah melepasnya. Tapi inilah sudah dipakai. Aku tak galak. Ada jemaah yang tak galak. Kebenaran dia ni dah naik haji yang ketiga kali. Nah, galau mat ini. Aku dah ada di sana masalahnya saksi. Diaturlah bapak ini. Pak, kalau bapak dah galak, jangan ngajak orang lain. Aku ini siap, pergi di sana pergi siap. Tak kata yang repot. Ini aturan ini tidak benar. Lah mulai nak dibawa ke Mekah Al-Mukarramah ini tidak dasar ketakwaannya. Lah mulai dibawanya dengan rasa keangkuhan. Sehingga memang wong ini memang tak penurut nian. Orang ini tak penurut nian sehingga sebanyak jemaah yang berangkat kloter hari itu dia dewe ngan pakaian tu. Aku ada pendekatan juga dengan dia, Pak. Anak bapak juga dengan diajak. Dia ni belum angkat berlima ni. Anak bapak jangan dibajak juga, bini bapak jangan. Biarlah bapak baik. Yo, aku dah ngajak orang lain, yang penting aku. Kalau dah tu grebot pula lagi nak laju lain. Jadi sebanyak orang berangkat itu naik siapa itu? Memang hebatnya, orang tu je aku jangan ini. Artinya dalam kondisi yang seperti ini ada kebijakan lain kan. Yang penting jangan ngajak orang lain, khusus dirinya baik. Sebab kalau ngajak orang lain repot kaki. Namun dirinya dewek ujinya siap di sana siap aja. Tak perlu repot gino. Lah mulai dibawa ke tanah suci itu tidak dasar ketakwaan lagi. Dan lain-lain juga banyak. Keegoisannya, segalanya salah, ini tak salah, ini benar, ada yang benar. Nah, maka kita ini ciri-ciri orang bertakwa itu kata di dalam Al-Quran ngatakan salah satunya orangnya sabar. Nah, Pak Ustaz, sejauh mana tingkat kesabarannya? Pokoknya berusaha untuk sabar pokoknya.
Kena ada kata lain, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Salat itulah sebagai penolongmu untuk urusan kesabaran ini. Sabar dan salat itulah yang Allah tolong terhadap dirimu. Ayo itu salat terus tapi tidak pernah sabar. Uang salat tidak pernah sabar. Apalagi uang tidak pernah salat, mohon maaf kalau kajian itu di tengah masyarakat sering cek itu kan, diom banyak kan. Wong alim itulah galak masuk neraka. Lu madu neraka ni. Wong alim lah galak masuk neraka. Wong alim lagi baca masuk, apalagi tidak alim. Kabur. Wong alim lagi masuk, apalagi tidak alim tak? Nah, pokoknya kita nak berbuat baik ini, nak untuk dekat kepada Allah ini sebenarnya ukurannya boleh baik memandang, bukan memandang yang baik tentunya. Jangan memandang orang lain yang tidak baik itu maksudnya tu. Contoh kecil nak pergi ke masjid ini baik, kalau kita lah sudah memandang orang lain yang mohon maaf jarang ke masjid, tidak juga ke masjid kita juga. Ya kita ya. Sianu tu dah. Nah, tidak pula kita. Sianu tu tidak. Nah, tidak juga. Kosong masjid kita. Maka aku berkali-kali ngomongkan, seandainya kita mencintai masjid ini, nak hadir ke masjid ini, pakai gaya, aku nak hari ini baik, aku nak hari itu baik. Pokoknya aku nak seminggu 2 kali. Yang lain aku gaduh-gawi. Lajulah yung gitu. Aku nak Senin Selasa baik, laju. Jika karya aku nak Rebu Kemis. Uji aku nak pergi Jumat baik, umpama kan. Terus perputaran itu ini, mam ngomong sekampung ini prinsipnya seperti itu baik, tidakkan kosong masjid ini pasti, dan hebatnya pasti suatu pagi itu akan ketemu rami seperti yang digambarkan oleh almarhum Habib Munzir Al-Musawwar. Nanti kalau subuh ini lah bertemunya seperti hari Jumat, maka baru kejenguan negeri ini akan makmur, negeri ini akan segala-galanya ada yang digambarkan oleh dalam hadis Quran atau Quran, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau cak ini tadi yang gaya itu baik, apalagi yang ngomong aku nak tiap hari. Cak Mang Awi ini tiap hari ni kan jadi sinilah kan. Yo. Dan lain-lain juga ada yang latihan. Ketemu kaget. Nah aku nak Jumat atau aku nak Kemis. Akhirnya datang kalau Kemis. Allahu Akbar. Nah yang payah ni kalau kita nak berbuat baik itu galak mandang ke orang lain yang tidak berbuat baik. Kalau kita memandang orang berbuat baik, aman pula. Pokoknya aku harus seperti ini. Nah itu. Jadi ciri orang bertakwa itu salah satunya orangnya sabar dalam urusan aku baik bu. Ibadat juga sabar. Apa ada Pak Ustaz orang tak ibadat tak sabar? Ada yang gaya yang katanya ini salah, itu salah, itu salah. Yang ini salah. Pakai kainku modelnya salah. Nah salah galak tu. Sekarang itu sudah berani di mana-mana ngomong salah galak. Ini tak nyerminkan Rasulullah. Rasulullah tak pakai ini. Nah lagi tak ini. Ini kan dua kemungkinan. Ada memang hobi yang nak pakai ini. Ada nak kadang-kadang dingin pagi nak sal. Aku yang mus biasanya pagi-pagi langsung dulu. Ya macam-macam lah wong kesenangan wong. Nak cara mendekatkan diri kepada Allah ini. Silakan lajulah. Nak pakai jas saja taklah wong. Ai Nabi tak pakai jas nak. Kapan lagi nak dipakai jas tu? Cuman undangan pe. Jadi penitia ini dah setahun seumur hidup nak makai malu. Men pegawai pas pelantikan bayi makai. Jas mahal beli. Pakai. Ai malu ke masjid pakai di rumah, dia sedang solat di rumah. Itu namanya cara kita nak beribadah kepada Allah itu, nak mai itu penampilannya, silakan.
asal menutup aurat. Lebih lengkap lagi, lebih bagus menutup aurat itu. Nah, ini maksudnya itu kan, sabar dalam urusan apa baik sabar. Banyak kajian sabar ini sampai ke kita ni punya dak kata rezeki sabar. Dan dak kata rezeki maksud dang saro sabar. Dan banyak duit sabar juga. Ai juga banyak duit itu mana nak pasti sabarlah. Lah banyak orang banyak duit dah sabar. Kemana dia nak melepaskannya duit itu? Kelamu nak menghabiskannya. Itu dah sabar namanya tu. Jadi yang dak kata sabar, yang ada juga sabar. Jadi itulah ciri orang bertakwa. Nah, dalam Quran itu dijelaskan. Kemudian ciri orang yang bertakwa itu macam mana ngomongnya? Tak bengis, tak pemarah itu. Tidak bengis, tak pemarah. Ada baca tak bengis Pak Ustaz, mun di depan mata ni banyak nian urus-urusan ini. Uji ibu-ibu macam mana aku tak marah, melakiku tu main ni. Tadi itu sudah diatur juga. Bukan macam nak marah, menana aku ni tak pernah solat, tak pernah. Itu memang disuruh nian. Bengis kepada anak dan nak salok semayang tu. Disuruh nian itu. Bukan sekedar mulut itu kalau sudah urusan anak itu yang galak semayang tu Pak. Anak kecil sampai 7 diajari solat. Anak 7 sampai 10 kalau dia dah galak solat, pukuli dia asal tidak mencelakakan dirinya. Jelas itu. Dah baca nak ngomong sabar. Laju itu mainin pun. Allahu Akbar budak ini. Apa dia jenguk game. Nak dihapus ini ya Allah, ngecewa dirinya. Lagi merajuk anakku, mak mana ini? Dimarah. Tapi tetap kita marahi. Sini handphone, ku sita. Sita dulu, apanya solat lagi, ini lagi. Deh, tak apa-apa lah macam itu. Iya, pokoknya itulah. Harus dikontrol tiap hari. Dalam urusan cak itu. Kadang ngomong Pak, kesenangan ini nih. Selingan dari belajar. Pasti kita ni nemui anak-anak kita ni. Dan aku juga memang nemui seperti itu. Kita tak usah ini dunia ini gawe dunia. Lah punya galau handphone. Masing-masing di kamar akhirnya punya grup WA keluarga. Mun anak 5 yo punya grup dalam rumah tu lah. Punya grup sekeluarga tu lah. Anak kita, anak ini. Di SMS. Solat uji kita. Kirim di WA tu lah. Kita juga di mana juga kan? Itu. Ujung terakhir video call. Di mana? Dah semayang lu. Lah canggih. Keluarga cukup dalam keluarga baik. Nah itulah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Terus. Kaki cepatlah. Ini jam berapa ini nih? Oh, gaya kita tu seperti itu. Artinya ciri orang yang bertakwa itu orangnya tidak pemarah, tapi ngeli ukurannya juga diatur pula dalam tu. Yang marah tidak tahu cara ini no. Orang benar dimarah, orang salah tambah lagi. Nah itu bengis tidak keruan. Yang dijual darah tinggi. Kamu jangan tersinggung ya. Aku ini darah tinggi. Nah itu yang tidak masuk tu. Yo kamu lah nyakiti hati tu. Jadi ciri orang bertakwa itu satu orangnya sabar, kedua orangnya tidak pemarah, marah-marah. Yang ketiga ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah ukuran maaf ini lah, dalam susahnya. Macam mana nak memaafkan? Dia telah menyakitkan hati aku ni. Ya maaf ke baik. Dia berurusan di padang mahsyar. Tidak. Dia urusan nak di padang mahsyar. Pasti malaikat ada pertimbangan. Pasti aku itulah yang menang. Iyo. Pasti kau yang menang. Tapi menghambat kau nak masuk surganya Allah. Segala orang datang minta maaf. Okey. Aku nak pertimbangan dulu.
Aduh, wong lah sudah ke kanan ngano, lah berjalan, tubuh, gawe lain, di situ nama memaafkan wong. Nah itu inti urusan memaafkan ini. Pokoknya memang kalau dalam ini itu ya wajar. Tapi ketika itu dimaafkanlah kesalahan. Ada seorang pemuda, bayangkan, seorang pemuda itu Bu, ketika dia berjalan di sungai, bertemulah satu buah apel yang hanyut di sungai, diambilnya dan dimakannya. Setelah dimakan baru sadar kalau buah apel ini pasti ada batangnya dan yang nanamnya pasti wong. Digiringnya ke sungai. Jauh perjalanan itu sampai ke ulu sungai. Bertemulah sebuah kebun, ternyata kebun apel nian di pinggir sungai itu banyak sampai ke pinggir sungai. Siapa kau? Aku datang dari jauh dari ilir sungai, aku bertemu ini dan aku makan, aku merasa berdosa nian. Nah dibunta juga masih melekat di dalam perut. Akhirnya aku minta maaf. Uji wong yang punya itu, sebelum kau maafkan, akulah maaf kau duluan. Nah itu Bu, kena aku nanam ini, aku ngomong yang nyampa, yang nganyut, yang diambil wong, lah aku maafkan, ku sedekah ke. Nah kau lah maafkan, tapi aku rasa belum minta maaf, dimaafkan. Tapi orang yang punya kebun ini, kena dia jengok seorang pemuda ini seperti yang dia jengokkan hebat ini, akhirnya ngomong, nanti dulu, akulah memaafkan. Tetapi belum sepenuhnya, jisok wong punya kebun tadi. Nah, jadi mak mana akan sepenuhnya kalau kau begawi dulu di kebun ini dulu. Nolong aku berkebun. Nolonglah pemuda ini. Anggap sebulan lah nolong tadi. Nah, kaulah cukup. Tapi ada sisi lain lagi. Kena aku agam dengan kau, maka kau nak kujodohkan dengan anak aku. Nah, gawat. Pemuda ini ada galak lah nak dijodoh tadi kan. Tapi anak aku ni buta jenya. Nah, buta. Tapi anak aku ni bisu dan anak aku ni tuli. Alangkah banyaknya uji pemuda ini. Dan anak aku ni pincang pula. La buta, la tuli, la bisu, la pincang pula. Kalau kau dak galak, berarti maaf aku ini dak 100%. Iyalah kalau macam itu. Diterima Bu. Kapan diterima? Sudah acara akad nikah. Mulailah disuruh nak datang di kamar seanaknya tadi. Apan mulai ditotok. Di assalamualaikum. Nyawab dari dalam waalaikumsalam. Nah, idak bisu anak ini. Idak tuli ini. Nah, ada Rasulullah berubah kan? Tadi ngomong bisu dan tuli. Setelah dibuka, ya Allah, idak buto hulu, idak pincang hulu. Nah, setelah itu baru diceritakan oleh ayahnya tadi yang punya tanah tadi, yang punya kebun tadi. Kenapa aku gambarkan anak aku ini buta? Karena tidak melihat yang hal-hal yang maksiat. Kenapa aku gambarkan bisu? Tidak mendengarkan hal-hal yang maksiat juga. Kenapa aku katakan dia tuli dan sebagainya dan lain-lain itu dan pincang dan kemudian dia tidak pernah pergi ke tempat yang maksiat selain pergi ke tempat yang baik-baik. Oh, itu gambarannya. Ini sebuah dari apel cerita apel yang minta dimaafkan. Nah itu. Rupanya wong ini warak, wong ini wali Allah, wong ini wali Allah, berdua ini. Allahu Akbar. Nah ini, yang pertama sabar, yang kedua orang yang tidak memarah, yang ketiga orang yang memaafkan, dan yang berikutnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mana ya? Minta ampun dosa yang selama ini, Pak. Sadar dengan dosa yang dilakukan itu, nah.
Nah, itu termasuk ciri orang bertakwa. Maka kalau kita lalado di dalam yang tersebut kok, insyaallah mudah-mudahan termasuk. Apa? Ya sederhana baik. Ya Allah ya Tuhanku, mungkin aku yang selama ini banyak dosa. Baik dosa yang aku sadar maupun tidak sadar, baik yang aku tahu dan baik yang tidak aku ketahui. Mohon ampun dosa aku ini sebelum ajal aku menjemput. Nah, tidak dilakukan lagi ini nih yang dosa yang minta ampun tadi kan. Nah, ada yang taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Jangan taubat nasuha, cak macam taubat makan sambal. Taubat makan sambal itu ketika pedas tidak sanggup nak makannya, dan ketika dia makan ulang lagi nak makannya. Pedas lagi, tak tahu lagi, pedas lagi, taubatnya. Tapi kalau ada orang masih berbuat dosa, dia cepat sadar, masih bagus juga. Ada yang tak main sadar-sadar itu apa yang dia lakukan itu, ya Allah, benar-benar fi qulubihi maradun fasadahumullahu marado. Di dalam hati itu ada segumpal darah, darah ini adalah hati, dan di dalam hati ini ada penyakit. Seandainya sakit ini tidak pernah minta berobat dengan Allah, minta baik ke, maka ditambah terus penyakit ini tahun. Penyakit apa? Ya macam-macam. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit pelit, penyakit dekit, yang tak peduli dengan orang lain. Dapat rezeki dan kalau berbagi dengan orang lain, ya Allahu Akbar. Kadang rezeki itu, kadang ada ikut campur orang lain itu. Allahu Akbar. Cak koyong mu seumpama ada duit umpama 10 juta. Minta tolong dengan wong, minta tabung ke bank umpama kan. Tunjuk dah yang koyong. Nengoknya kan. Nah, ini duit 10 juta ya. Kau tolong bawa ke situ, minta antar. Aku nak nyetor, ada beli barang di situ. Nah, bawa lah orang itu. Nah, kok ini hati-hati ya. Tunjuk dah yung. Aku dah nyuk yung. Kalau aku tak tahu, kau lu mau nyengok. Pakai dia mau lu. Dia 10 juta. Paling lah tunjuk lah kita paling tak 100,000 lah pas. Apa ada orang yang tak ada juga ada. Saya tak tahu ni. Nah, yang cak itulah uji malaikat. Ya Allah, lah dalam catatan nama orang ini. Kalau ada, aku nak nyabutnya dari kaki, ya Allah. Nyabut dari kaki, bukan nyabut dari kepala lagi. Nah, kalau aku ngomong main ini kaget uji. Kamu tuh rasa uzon apa ada macam itu? Ini kan gambaran seandainya baik. Kalau ada orang yang tak, ya Alhamdulillah. Ini kan umum kan. Namun juga kita ini hidup di dunia ini pasti ada seni-seni yang seperti itu. Yang orang kadang-kadang melakukan yang itu tidak sadar apa yang dia lakukan. Macam tak mimpi bang. Macam tak mimpi. Itu namanya orang yang punya rezeki, tidak galak berbagi dengan orang lain. Atau dia takut, kaget kalau dia menjuk, seolah-olah dia ni untung banyak. Nah itu. Orang bisnis tanah, umpama kan. Aku dah galak menjuk dia. Kalau aku menjuk dia, kaget tahu bahwa aku ni dapat. Memang dia dapat. Ya nyuk lah. Yang dikit cara dikit, yang banyak cara banyak. Atau banyak juga wajar kita yang melakukan dia dapat dikit. Dia tak galak, mungkin dia nak iri hati. Yang kayaknya tidak diinjuk itu nah. Itulah dunia merenggangkan persahabatan, merenggangkan persaudaraan. Nah, inilah gambarannya. Jadi ciri orang yang bertakwa itu pertama sabar, keduanya orangnya tidak memarah, ketiga memaafkan orang lain sebelum orang minta maaf, dan yang berikutnya orang yang sadar atas dosa yang pernah dia lakukan. Nah, kalaulah itu lah dia insyaallah mudah-mudahan termasuklah kita salah satunya orang yang bertakwa.
Banyak yang lain-lain tuh. Sampai sekecil-kecil amal itu. Nah, itulah kajian lalu terus. Banyak itu. Jadi tebar-tebarkan. Itu yang besar-besar dah yang aku katakan. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri umat Nabi Muhammad adalah lain lagi, banyak pula. Tapi salah satunya ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu tentunya orang yang melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah itu perintahnya dari Allah. Sudah itu mencintai ulama. Kena uji Nabi, barang siapa mencintai ulama, dia mencintai aku, kata Rasulullah. Barang siapa mencintai Rasulullah, mencintai aku, dia mencintai Allah. Itu kaitannya. Nah, kalau Allah benci-benci dengan ulama dan sebagainya, nah itu berarti dia benci dengan Rasulullah SAW. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, di ruang waktu ini jadwal Ustadz yang lain hari ini Ustadz Irawan, tapi berhubung dia datang mungkin hujan atau lupa tertidur dan sebagainya. Karena kita ini luar biasa Pak subuh ini. Iya, kalau bicara subuh ini luar biasa nih. Maka aku berkali-kali ngomong, sudah azan jangan cepat-cepat buru-buru komat. Aku biar terlambat tadi. Sama iya, padahal tidur lebih cepat. Tapi kan takdir lain kan tidur pas bangun, wong lah mulai kena azan, kita baru sadar. Tak terkejar kalau umpama yang di masjid tak nunggu. Pak Ustaz lah ditunggu tapi tak datang-datang. Tidak, sambil sembari kita artinya berdoa kepada Allah. Nah itu. Mudah-mudahan kajian pagi ini mendapat barokah, mendapat nikmat. Mudah-mudahan untuk sebagai gambaran kita untuk lebih mempertajamkan iman kita, dan inilah ciri-ciri orang yang bertakwa dan ciri-ciri umatnya Rasulullah SAW. Kalau ada pertanyaan sembari menghirup jamuan-jamuan pagi ini, ya laju. Ya, aku ngirup juga. Ya kakek, iya sama itu santai ya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Laju ini ya. Kajak karya, kabur, ayo kabur, ayo kabur. Jadi apa saja Ustaz tadi ada dua penyampaian. Pertama masalah takwa, yang kedua masalah sejarah apel tadi. Saya cerita sedikit masalah apel tadi, itu namanya Sabit. Dia berjalan di kota Kufa. Ya. Itu di Irak. Yuk. Jadi sungai segala macam itu bertemu dengan seorang pemilik kebun dan seterusnya cerita tadi kan. Ya. Itu salah satu takwa. Tapi di balik takwa apa yang disampaikan Ustadz yang pertama tadi, katanya masalah orang yang sabar, orang yang ini, itu kan karakter. Ada karakter ya. Nggak bisa dibuat itu. Kalau saya lihat takwa yang apa yang disampaikan ini, kan takwa itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama, kalau kita bisa menghindari perbuatan bid'ah, itu takwa. Itu tambahannya ya. Perbuatan yang mengada-ngada menimbulkan orang menjadi sesat, itu bid'ah. Yang kedua, dia bisa menghindarkan perbuatan syirik. Berarti kita mendekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita bisa menghindarkan perbuatan maksiat, itu salah satu yang menimpa tadi benar. Nah, kalau kita yang merujuk daripada takwa ini, kan berarti kita melihat menjauh ke depan, berhati-hati dalam sikap dan perbuatan. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, konkretnya takwa itu mana dalam ciri pandang seseorang, bisa orang itu bisa takwa, melihat seseorang itu, ciri pandang seseorang itu sebentar. Kalau yang Ustaz tadi katanya tu'minuna billah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan dari Kak Bur ini, dia katakan santai baik gitu. Yo. Hari masih hujan juga. Jadi pertanyaan beliau ini, yang sabar, yang pemaaf, apalagi tadi itu ya,
yang sabar, yang pemaaf. Salah satunya itu karakter. Memang karakter seseorang itu paling sulit nak mengubah karakter itu. Tapi ingat, Allah ngatakan, kamu dijadikan di dunia ini wong yang baik. Maka ditambahi oleh hadis Rasulullah, anak yang lahir itu dalam keadaan putih, bersih, tinggal uang tuanya nak dijadikannya apa? Nak jadikannya Nasrani, Majusi dan lain-lain. Kalau kertas putih ini terlubur dengan cat hitam kalau selesai urusannya. Ketik warna lagi. Artinya madrasah yang paling awal adalah madrasah yang di rumah. Madrasah yang paling hebat adalah ibu-ibu mendidik anak-anaknya. Kena bapak banyak keluar rumah dan ibu banyak di rumah. Nah, bina karakter ini. Maka ada ini kak pohon jatuh. Buah jatuh tak mungkin jauh dari pohonnya. Nah, itulah sudah nyengok wong tuanya itu. Kalau wong tuanya pemarah, anaknya pemarah pula. Tapi di YouTube ngomong, wong tua aku pemarah, aku tidak memarah. Mana buah yang jatuh dari pohon? Tidak jatuh dekatnya. Uji yang ngomong tadi, aku memarah, aku tidak memarah. Kena buah yang jatuh tadi, buahnya di pinggir sungai, anyut jauh. Makanya berubah maksudnya itu kan. Tapi bisa kalau mereka itu warak tadi. Nah, ujikan hati-hati tadi itu warak namanya. Dalam ilmu kiai mengatakan bahwa hati-hati itu warak. Karakter itu bisa berubah. Kenapa tidak bisa berubah? Pantai bisa berubah jadi laut, laut bisa berubah jadi pantai. Contoh sungai yang deras, ketika di dulunya dipotong, sungainya ngalir tempat lain, ini jadi pulau. Pacak berubah. Gunung, kalau dia meletus, pacak berubah. Suasananya jadi yang lain. Kenapa manusia ini cak beratnya nak merubah dirinya? Gengsi. Makanya mamangnya Nabi itu dia tak galak ngikuti Nabi itu. Nyola yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi itu, ponakannya dewek, tapi ngapa dia tak galak ngikut? Gengsi tadi. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi tadi itu tambahannya memang benar kak. Ciri-ciri orang bertakwa itu tidak melakukan yang maksiat tadi ya. Ayo, itu pasti itu. Nah, mana nak dikatakan wong itu bertakwa, mun gawin tidak keruan umpama kan. Nah, kemudian apa tadi? Melakukan yang bid'ah. Kita ni kalau ngomong bid'ah, agak alergi pak. Lagi terakhirnya dikatakan Ustadz bid'ah. Ustadz itu dia ngomong Ustadz bid'ah, kena sering berbicara tentang hal-hal yang tidak sesuai dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi bahasa manisnya sama baik. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi jangan dilakukan. Tapi yang mana? Yang mana juga itu? Nabi berunta, kita nak berunta pula, kata untanya. Nabi berkuda, kuda di Linggau dah kata lagi. Tahun 70-an banyak kuda, sekarang jarang kita jenguk kuda. Uji kuyumus aku nak sesuai dengan ini. Karto juga aku nak sesuai dengan Rasulullah. Untuk nambang kuda banyak, tanah aku luas, berkuda ke pasar. Allahu Akbar. Maka ada kajian dalam Al-Quran, kalau kamu nak ke Mekah Al-Mukarramah, datanglah dengan berjalan kaki, dengan unta yang kurus, sakingnya harus ke sana. Macam mana caranya? Harus ke sana. Nyampai tak nyampai kaki, berusaha untuk ke sana. Artinya menak ke sana, menak umrah, mendak daftar haji. Ayolah mau berangkat Ustaz, daftar dulu. Daftar hari ini 2042. Andre, 2042. Kalau besok tahun depan nambah lagi. Daftarlah dulu hari ini. Aja itu. Jakarta kamu sudah demlar ini. Dari berangkat kemarin 10 tahun enggak? Kak Jakaria?
Lah 10 tahun belum? Dari berangkat yang kemarin? 2015. Belum ya? Oh, Kak, 5 tahun lagi berarti baru boleh daftar lagi. Kabur? Nah, lah baca daftar lagi sesudah itu. Ah, lah nunggu ya? Kapan Kak? Nah, kayak mantap barengan gitu. Ayo, intinya saya itu. Sekarang 10 tahun dari yang berangkat kemarin baru boleh daftar. Ada kesempatan daftar. Tapi jangan coba-coba ngerubah namu Kak. Ada orang nak ngerubah namu kan? Biar lewat dulu 10 tahun ngerubah namu. Awas kenanya di mana? Buat paspor. Kau datang berubah. Nama Muhammad Jamaluddin keluar Muhammad Zakaria. Nah ini Pak. Nah itu hati-hati itu. Jadi intinya seperti itu. Warak. Nah warak itu hati-hati berarti. Nah mengerjakan yang bid'ah tadi jenguk dulu bid'ah yang cak mana. Nah mumpung ingat. Nabu bedok zaman Nabi dah kata Nabu bedok. Zaman Nabi dah kata Nabu bedok. Apa mai bunyinya tu? Mungkin tandanya lain mungkin ya. Gentungan apa kita tak tahu. Nah di kita ni beduk. Nah beduk kita ni nah diurus itu yung sempat ketua dah kata. Sebab aku jenguk kayu bagusnya. Unik sejarahnya tu nah. Apa salahnya dibenari lagi? Jangan ditaruh di luar tu, di basah, hujan, sayang, buruk. Hilanglah sejarah itu. Sejarahnya tu yang penting tu. Nah, dimasuk aku di malam ini, dipelitur lagi. Suruh aku yang mus melitur, aman, banyak pelitur. Nah, dibuat lagi, terserahlah nak ditabu lagi terserah. Ditabu lebih bagus. Ya itu makanya ada dua. Ya diatur lah pokoknya itu. Aku nyengok di Selangor itu nak ngomong juga ada di musola itu. Depan kantor urusan agama itu ada kayu besarnya. Kayunya di lubang. Ku jengoi, wa Allahu Akbar. Itu nak ngomong dengan urusan. Kalau kamu tidak sanggup ngurus, kayak ada yang ngurusnya. Ada yang ngurusnya dibawa ke tempat lain maksudnya itu. Itu jadi aset wisata juga. Itu. Makanya ada di Kementerian Agama itu lomba masjid tua. Tapi masjid tua itu kenalah dirubah. Ada masjid di Bingin Teluk 1912 tua. Tapi penyengoknya tidak kecil lagi bentuk tuanya. Nah inilah. Laju hilang. Tak belok lomba dia. Tahunnya baik dah baca. Yang di dalamnya barang-barangnya kecil lagi juga. Jadi berdiri baik 1912 tu. Tapi dah kecil lagi modelnya. Ada makanya ciri-ciri khas itu. Macam ini kan ada ciri khas. Satu saat nak berubah bentuk apa baik ada ciri khas. Dengan kenyuan yang dibangun zaman itu macam itu. Jadi kerjakanlah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi ada juga kabur yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita tidak sanggup mengerjakannya. Ada juga Kak. Rasulullah sholat malam itu 100 rakaat sampai terbengkak kakinya, sampai uji Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa alang keneman kau sholat sampai bengkak kakiku? Bukan kaulah dijanjikan masuk surganya Allah? Uji Rasulullah, aku bukan mahas itu, tapi aku mahas bersyukur kepada Allah. Dia telah menjadikan aku dan menghidupkan aku. Dan aku masih bernapas sampai sekarang. Nah itu. Lebih kurang saya itu Kak Ibu deh. Ya pokoknya. Tapi yang tadi itu Kak termasuk katnya Kak itu. Itu gambaran sabar, gambaran apa itu ada di dalam Al-Quran itu Kak. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi artinya ya karakterku baca Kak. Sok marah-marah terus sabar juga ngucap tu yang sok ngucap tu nah. So ungkap bengi-bengi tu, oi sabar ngucap. Nah, ketika dia ucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nenangkan hatinya.
Itulah kalau orang marah, mau lagi dia berdiri, duduk. Mau dia lagi duduk masih marah, nguling. Diajari oleh hadis Rasulullah. Masih nguling, masih juga pergi ngambil air wudu. Asalnya lah berubah itu. Tidak mungkin. Karena inilah sunnah Nabi itu, Nabi ngomong. Nabi ngomong, apa yang kita mengikuti sunnah Nabi mudah-mudahan. Uji Nabi kalau kamu lagi marah lagi berdiri duduk. Kalau lagi duduk nguling, masih marah. Nguling tak juga pergi ngambil wudu. Namunlah air radian kalau Pak Ustaz aku nih. Aku lah nyoba. Aku marah duduk masih tambah marah. Nguling tambah jadi. Tak tahu aku. Mun kamu lah nyoba tu. Iya. Ada lagi Kak? Jadilah ya. Jadilah dulu ya Kak Giado. Tak apa-apa. Kak Jakaria tadi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan dalam hidup ini kan melaksanakan kegiatan itu amalan-amalan itu kan ada amalan yang baik dan ada amalan yang maksiat yang tidak baik. Iya. Nah tentunya amalan-amalan yang baik ini kadang-kadang kita ini harus memaksakan diri kita. Nah, Kalau dipaksa itu kita tidak terbiasa kan. Oh iya. Yang baik. Oh iya. Kalau yang baik itu ini kadang-kadang diri kita itu kita paksa kan. Iya. Datang ke mana ke tempat-tempat yang baik gitu kan. Kalau kita dipaksa kan ini tentunya tidak terbiasa kan. Nah, jadi amalan yang baik ini tentunya mungkin ini harus dipaksakan. Memang. Gitu, ya. Nah yang kedua amalan yang maksiat yang tidak baik. Ini tidak usah dipaksakan kadang-kadang dilakukan ya tidak sadar. Nah itu kan. Ya. Nah, tentunya amalan-amalan yang kita lakukan ini jangan sampai percuma dan sia-sia ya. Ini ada yang di dalam hati kita itu rasa riak. Jangan dibunuhnya amalan kita bersemangat segala macam. Tahu-tahu ada riak. Misalnya perbuatan kita apa sholat, sedekah atau perbuatan lain. Kalau ada riak katanya tidak diterima, sia-sia, malah dapat dosa. Nah, tolong Pak Ustaz ceritakan masalah riak ini. Riak tadi. Ya oke. Nah. Allahu Akbar. Apa kita nih sambil ini kan. Ini nih kenangan, Bung. Ini kenangan bukan apa. Yo, kita satu saat ya Allah. Allahu Akbar. Yo, dunia dan akhirat. Jadi mah ini Kak. Memang nak berbuat baik itu memang dipaksa Kak. Maka jihad yang paling hebat itu, mohon maaf ya, sholat subuh ini termasuk. Sholat subuh ini kalau tidak dipaksa, tidak datang ke masjid ini Kak. Bukan tidak datang masjid, di rumah juga tidak juga Kak. Jangan main-main. Mau tidak dipaksa. Kadang nak pergi ke masjid kebanyakan halangan. Uang azan ujung rumah. Oi, jangan ganggu aku. Aku nak terus ni. Tolong buka pintu. Nah itu benar itu. Itu nak ngajak berdebat dulu. Biar urung kan. Uang azan ini jadi terlambat. Terlambat jam yang penting aku nak sana. Kasih tak terlambat dah. Lah godaan pula. Nah ketika kita memaksakan diri tadi untuk berbuat baik, kage uji uang ria, apa uji kita dewe. Nah kalaupun dalam hati kita ada ria, entahlah kau. Yang mana ukuran ria itu? Yang ukuran ria itu yang mana? Yang ucap seperti tadi itu nak. Pergi ke masjid pakai nilu segala macam. Terserahlah. Yang penting kita nina ini. Hilangkan. Kalaupun ada juga hilangkan cepat. Kalaupun ria ni ya Allah, halus nian Kak. Ria itu ibarat rambut Kak. Antara ria dan ria itu tipis nian. Tidak usahkan yang lain. Yang jadi imam bisa ria. Yang khotib bisa ria. Maka maafnya aku pakai ini terus Kak. Pakai kopelan itu ya Allah. Ada dikit baik kita teriak. Caknya suara aku itu kencang hari ini loh. Dibantu mic tadi. Itulah ada tuh sebenarnya ukurannya. Nah disitulah mungkin kita ada kaki pegangan ini Kak. Cepatnya yang halus tuh. Saat melintas. Laju lupa. Macam maaf ngomong beliau ni ngaji. Caknya ilu hari ini. Lagu itu cocok kan? Bukan tak kehilangan lagu. Lagu itu hilang. Terusnya ke lagu lain.
pengalaman mungkin kan. Pas nak ke lagu lain tak bertemu. Itulah ukuran riak tu kalau sampai ke sana. Tubuh jadi yang maksudku tingkatan ini tingkatan lah khotib lah imam. Imam kadang-kadang tu. Tapi mana macam kita nak adu hafalan, nak pengen nak dicoba. Itulah ukurannya kadang-kadang tu. Cak nak riak. Jom dia moi baca ayat pendek-pendek baik. Di Masjid Sarif kan ada Quran sekarang depannya. Aku lah ngomong kalau aku caknya lah senang pula maco itu kan. Quran gede depan. Jadi berbalik selembar. Kena tak pula rutin kering sana atau di ini. Akhirnya ladolah cak 10 lembar. Lebih lah mungkin. Rekaan pertama selembar, rekaan kedua selembar gede. Tapi selembar-selembar tu dikit itu, kena gede kan. Kalau orang jemaah lah ngomong atau kita dewek ngomong riak, tak jadi galau. Tambah lagi orang belakang ngomong, ngapa pula nak maco itu? Barang ada. Lemak pula kita maco. InsyaAllah tajwidnya ada juga. Kena nyengok kan barang tu. Ya panjang, ya ida. Sudah tu melancar ke mulut. Nama pahala insyaAllah mudah-mudahan. Nah, tinggal lagi orang lain ngomong riak apa kita dewe. Bisa jadi kita tergetir. Aku nak, dah. Pokoknya berusaha lah untuk tipisnya pokoknya riak itu. Pokoknya guru aku dari dulu mengingatkan aku kalau isu-isu dia memang khotib hebat. Khotib Imam Masjid Agung Palembang. Namanya almarhum ya Allah Kiai Haji Zainal Abidin. Di Lapanilir rumahnya. Imam Masjid Agung lah meninggal. Sepuh dia Kiai sepuh. Nah kami berguru menyoli kalau isu-isu kau seperti aku ini jangan nian kau dak mawak kopelan untuk khotib itu. Dak diomong wong dak pintar dak. Dak diomong wong kau tu dak bisa lajulah seralah. Yang penting kau ada pegangan, maco, serius, dak ngawur sana sini. Nah kemudian kalau aku terbersit iblis menggodamu, ada patokan. Kadang ayat lah macuk pada kecil mata masih dak ini. Apa koda kau yang main? Itu. Jadi ukuran dia. Jadi tinggal lagi kita memang bekerja apa baik urusan kebaikan itu nak dipaksa Pak. Kalau ketika paksa itulah merupakan ukuran jihad itu. Maka ayat ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim itu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun itu. Nah itu salah satunya. Hai orang-orang beriman, maukah kamu berdagang dengan aku mencari keuntungan di jalan Allah? Keuntungan apa? Masuk surganya Allah. Kau taat kepada Allah, taat pada Rasul. Rasul jika ini tadi kabur, taat kau kepada Rasulullah, taat. Kaulah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa ragu. Dengan harta sedem, kami lah sokongan masjid kami bangun, lailu, lah segala kami lah sokongan. Dengan jiwa ragu mana? Nah salah satu jiwa ragu ini bukan bentuk berperang laju nak ini kaget itu ukuran lain itu. Nah datang ke masjid ini jiwa ragu juga. Mendak berjiwa tak datang. Aku bermotor, berjalan kaki lewat. Tadi bela setengah lah terakhir berjalan, habis balik lagi. Jujur baik aku ni anak. Pagi kemarin ini sejarah untuk diriku untuk bukan orang lain. Aku lebih motor nak masuk Sarif lah. Bismillah berlari ke sini. Kemarin masih ada. Lari depan begitu mutar aku. Masuk. Terlambat sini. Padahal nunggu juga dia lah sudah baca-baca. Allahu Akbar. Nah mudah-mudahan dengan menunggu itu mudah-mudahan yang lain akan datang. Bertambah banyak. Coba-cobalah gitu ya. Yo. Sabar-sabar deh gitu yang datang juga sabar. Bapak Ibu yang kami hormati mungkin itu dulu Kak Jakaria. Kayak tipisnya Kak ya, riak tadi Kak ya. Tinggal kita tulah Kak. Ya pokoknya maksud dirilah untuk berbuat baik. Kalau udah maksud, sudah. Keundangan, udah maksud juga, udah keundangan. Ada banyaknya halangan baju segala macam. Padahal datang ke undangan itu hukumnya wajib. Bayang wajib itu Pak.
Nah tapi mendatang undangan kau ada maksiat, nah lah berubah. Kita diundang tu datang tu wajib hukumnya. Ketika masuk dalam wilayah itu banyak maksiat tadi kawan. Tak tersobat-sobat. Nunduk dah tahan, jenguk kau rugi. Tak dijenguk rugi. Dijenguk berdosa. Itu maksud aku. Nah berubah. Kewajiban tadi laju berubah. Apa bunyinya? Mungkin itu dulu sementara ya. Mungkin itu dulu lah, bagilah siang insyaallah, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya mohon maafnya kalau nyinggung perasaan, bukan maksud hati ninggung. Ini sekedar tawasul bil haq, tawasul bil shawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.